Shalom, selamat malam host. Salam Ya, kenal. selamat Jumat Agung. Selamat Jumat Ada yang mau Agung. ditanyakan atau ada yang mau kita diskusikan, Bapak? Iya, terima kasih Pak. Saya sudah mengikuti dari hari pertama ya sampai dengan hari ini. Sangat menarik dan pembahasannya secara terstruktur yang kita dapatkan sampai dengan saat ini. Terkait Jumat Agung ini Pak, ada yang mau saya tanyakan mengenai pribadi Pontius Pilatus. Hmm. Kalau kita buka di ayat Yohanes 18, Yohanes 18, ayatnya yang ke-38, 18 ayat ke-38, oke. dengan judul Yesus dihukum mati. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Mereka berteriak pula, jangan dia melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Nah, kalau kita baca dari ayat-ayat sebelumnya ketika Yesus di hadapan Pilatus, tidak ada niat sedikit pun sebenarnya kalau kita baca Pilatus ingin menghukum Yesus, karena beberapa kali Yesus saling bertukar kalimat dengan Pontius Pilatus. Dia tidak mendapatkan kesalahan dari orang ini, Pak. Nah, jadi bahkan kalau tidak salah dalam sebuah kitab juga, istri dari Pontius Pilatus pernah mengingatkan Pilatus untuk tidak mencampuri urusan orang ini. Nah, maksud saya, apakah ada tulisan atau sejarawan yang mencatat bagaimana sebenarnya akhir dari perjalanan dari Pontius Pilatus ini, Pak? Apakah dia bertobat atau seperti apa? Nah, dari pandangan host sendiri untuk pribadi Pontius Pilatus yang sebenarnya bukan urusannya dia tidak mempunyai niat untuk membunuh Yesus, namun karena adanya tekanan massa, bahkan tekanan para imam, jadi dia harus melakukan itu, dan di akhirnya kan dia mencuci tangan kan, dan dia berkata, saya tidak berdosa terhadap dosa orang ini. Nah, mungkin boleh dibagikan pada kita malam hari ini. Demikian, Ya, Pak. terima kasih untuk pertanyaannya yang kritis. Memang saya belum pernah membaca atau menemukan dokumen akhir hidup dari Pilatus seperti apa. Belum pernah. Saya menjadi PR saya, siapa tahu saya belum pernah membaca juga, mungkin ada yang menuliskannya. Di zaman itu yang menuliskan peristiwa itu ada beberapa, tapi bicara tentang Pilatus belum pernah saya baca. Itu yang pertama. Terima kasih untuk mendorong saya untuk mencari menemukan fakta itu. Yang kedua, mengapa Pilatus itu punya keputusan yang kontroversial? Kita tahu Pilatus adalah seorang pemimpin di daerah itu. Memang dia bukan seorang pemimpin sendirian. Ada Pilatus, ada Herodes, juga ada imam besar. Jadi ada pemimpin yang ada di wilayah lokasi sekitarnya. Nah, Pilatus lah yang mengambil keputusan terakhir. Dari sisi kepemerintahan, ya Pilatus punya otoritas. Dua, melanjutkan tuntutan rakyat, tuntutan ahli-ahli agama, dan imam besar. Lalu bisa juga dia membebaskan, karena dia punya otoritas itu, terutama dikaitkan dengan tradisi untuk memberikan semacam grasi terhadap penjahat pada hari menjelang Paskah seperti itu, atau menjelang hari Sabat seperti itu. Jadi ya konteksnya seperti itu. Lalu mengapa Pilatus yang sudah membuat satu pertanyaan, dia tanya jawab dengan Yesus itu dari pasal 18 ayat 28, setelah Yesus dari Kayapas ke gedung pengadilan ketika itu hari masih pagi. Kemudian di ayat 29, sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Ya, mereka kepadanya, jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. Kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Jadi Pilatus, kalau dari sisi hukum positif, hukum kerajaan, dia tidak mendapati kesalahan dia. Memang spesial untuk orang-orang Yahudi, konteks waktu itu di tanah Kanaan, di tanah Israel itu, di tanah kekuasaan kerajaan Romawi, ada keistimewaan untuk orang Yahudi, orang Israel, bahwa ada dua hukum yang diberlakukan. Pertama adalah hukum positif kenegaraan kekerajaan dari Romawi. Ini berkaitan biasanya dengan kriminalitas atau tindakan pemberontakan atau tindakan-tindakan amoral lainnya. Tetapi ada hukum lain yang memang diberikan, dibuka terbuka, yaitu hukum
Taurat, hukum yang ditentukan bersama oleh ahli-ahli Taurat berkaitan dengan moral, berkaitan dengan keagamaan, berkaitan dengan segala ritus dan kepercayaan. Itu sebabnya Pilatus mengatakan, apa kesalahannya? Tidak ada, kalau begitu urus dengan hukum Tauratmu. Tetapi kata orang Yahudi, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Jadi orang Yahudi melimpahkan lagi kepada Pilatus, kami tidak boleh membunuh seseorang. Artinya niat dan keinginan serta permintaan mereka adalah Yesus mesti mati. Begitu saja, Yesus mesti mati. Yesus mesti dibunuh. Tetapi mereka tidak punya legal standing untuk membunuh atau melakukan hukuman tanpa ada kesalahan. Secara hukum di bawah naungan kerajaan Romawi. Kami tidak punya itu, karena kalau dia dihukum menurut hukum Taurat, ada 3 misalnya peristiwa, misalnya kalau kedapatan berzina, dilempari pakai batu. Yesus nggak lakukan itu. Yesus nggak pernah melakukan perbuatan dosa amoralitas, tidak pernah. Dari sejak lahirnya sampai dia kematian, tidak pernah. Yang kedua, kalau ada upaya pemberontakan melawan pemerintahan langsung supersip begitu. Yesus tidak pernah dan tidak bergabung dengan kelompok kaum Zelot yang ingin memberontak melawan kerajaan Romawi. Yang ketiga, Yesus juga tidak didapati melakukan pelanggaran seperti melanggar hukum Taurat. Hanya dugaannya dan persepsinya yang tidak mereka terima karena Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, aku diutus oleh Bapa, dan ini membuat kegelisahan, ditambah lagi pelayanan-pelayanan Yesus yang spektakuler, yang mengganggu kehidupan kepercayaan keagamaan mereka, sehingga ini bisa diajukan sebagai tuntutan, tetapi tidak bisa mereka lakukan eksekusi pembunuhan gitu, hukuman mati. Maka di ayat 32, demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Ayat 33, maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, engkaukah ini raja orang Yahudi? Jawab Yesus, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri atau adakah orang lain mengatakannya kepadamu tentang aku? Kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi, bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku? Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Maka akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya, tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu, maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Mereka berteriak, jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesat dia. Jadi, mengapa Pilatus melakukan itu? Karena memang bukan hanya sekedar desakan, tuduhan itu tidak terbukti, tetapi juga sekaligus saat yang sama, dia sudah ada di pengadilan. Jadi tekanan massa, tekanan para ahli, dan orang-orang yang mengatakan bahwa dia melakukan kejahatan, tapi dari hukum positif, dia tidak ada kesalahan. Dari hukum Taurat, bagi mereka dia dipersepsikan bersalah. Maka prajurit, lalu Pilatus sambil maju ke depan berkata, salam hai raja orang Yahudi, prajurit-prajurit itu ya. Lalu mengambil Yesus dan ayat 3-nya, dan sambil maju ke depan mereka berkata salam hai raja orang Yahudi, lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, lihatlah aku membawa dia keluar kepada kamu supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jadi sampai sudah 2 kali dia bolak-balik ya untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Menarik ya. Jadi ada kontraproduktif apa yang dikatakan Pilatus memang. Pertama, dia sudah cross check dan dia sudah interogasi, bertanya sebagai penentu dan memiliki otoritas hukum legal secara kerajaan Romawi, tidak didapati. Dan sudah diberikan negosiasi supaya melalui jalan tengah, yaitu membebaskan dia. Tapi tetap saja tuntutannya untuk dia mesti disalibkan, yaitu Yesus Kristus. Dan saat itu Pilatus sudah serahkan. Tapi yang menarik adalah
ayat yang ke-30, ayat 6 dari Yohanes pasal 19. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, kata Pilatus kepada mereka. Ambillah dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Suruh disalibkan, tapi dia nggak salah. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Nah, inilah yang perlu digarisbawahi. Jadi kata Pilatus mendengar perkataan itu bertambah takutlah ia, lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, dari mana asalmu? Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas, sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukan lagi sahabat kaisar. Jadi ada ancaman posisi dan kedudukan kalau Pilatus tidak mengikuti suara rakyat, kira-kira gitu. Apalagi yang berteriak itu bukan hanya rakyat, juga mahkamah agama, juga tokoh-tokoh penting dalam kepercayaan dalam wilayah itu, sehingga ayat 13, ketika Pilatus mendengar perkataan itu, jadi ancamannya sekarang bukan pada apa yang Pilatus lakukan, tapi pada posisi Pilatus. Jadi Pilatus kan sudah 3 kali bolak-balik, ya, tanya lagi tidak ada kesalahan, tanya lagi tidak ada kesalahan, dia mendapatkan banyak hal yang penting. Tetapi apa yang terjadi? Pilatus mendengar perkataan itu, perkataan ancaman dari banyak orang. Kalau gitu saya laporkan bahwa kamu telah melakukan satu tindakan tidak mengadili dengan benar permintaan rakyat, kira-kira begitu. Permintaan wilayah kekuasaan, kamu akan dilengserkan, akan disingkirkan, dan kamu tidak berkuasa lagi. Jadi muncul rasa ketakutan itu, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Lilostorotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi, ini rajamu. Jadi dia sudah nggak care lagi, nggak peduli lagi. Yang penting tempat di mana dia duduk, dia tidak diganggu-gugat. Maka berteriaklah mereka, nyalakan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada kaisar. Lagi-lagi pakai nama penguasa. Dan akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Jadi dari sini kita lihat Pilatus serba salah. Dia memang secara fakta dan pernyataan Yesus, secara hukum kerajaan Romawi, dia tidak ada kesalahan Yesus. Tetapi desakan, bukan hanya desakan, tapi juga jadi digunakan hukum Taurat untuk menjadi kekuatan bagi rakyat, bagi ahli-ahli Taurat untuk melegitimasi atau mendorong hukum positif kerajaan Romawi menyetujui hukuman mati, yaitu penyaliban Yesus. Jadi didompleng hukum agama, harusnya kan paling tidak sejajar. Harusnya yang mengambil keputusan hukuman itu adalah, kalau dalam hukum agama, ya mahkamah agama. Tapi dibawa kepada hukum politik, dan hukum politiknya itu tidak bisa menemukan secara hukum legal, tapi yang dituntut dengan hukum agama. Dan apa yang terjadi? Pilatus sampai 3 kali mengatakan tidak ada kesalahan, tidak ada kesalahan. Jadi Pilatus bisa dibayangkan, dia memang secara hukum, dia menegakkan itu. Dia serius sekali. Tetapi ancamannya sekarang bukan pada apple to apple hukum positif dengan hukum agama. Persoalannya sekarang pada posisimu, hai Pilatus. Posisimu akan terancam kalau kamu tidak ikuti hukum agama dengan eksekusi hukum politik, hukum kerajaan Romawi. Pilatus akhirnya menyerah di situ. Dia menyerahkan kepada hukum dan akhirnya disalibkan Yesus, diserahkan. Ini rajamu. Tapi mereka tetap, aku tidak punya raja kecuali kaisar. Jadi kadang-kadang di sini kita bisa melihat dan menyaksikan bagaimana kekuatan massa, hukum agama, kepercayaan terhadap otoritas agama, justru itu yang mempengaruhi atau yang bisa memberikan keputusan politik. Keputusan politik eksekusi terhadap apa yang dilakukan atau yang mesti dilakukan terhadap Yesus. Ini terjadi dalam konteks manapun, termasuk di negeri kita. Bisa jadi seperti itu. Hukum positifnya jelas tidak ada kesalahan, tetapi kalau ada hukum negara, hukum agama yang mendominasi hukum positif, ini yang bisa menimbulkan masalah. Dan akhirnya memang yang tidak bersalah dinyatakan bersalah. Dinyatakan bersalah padahal tidak bersalah. Dan kalau secara hukum, Yesus mengatakan, hukum Taurat, Yesus mengatakan seperti tuduhan di pasal 19 ayat 7, ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Kan hanya sederhana sekali jawaban atau respon sebenarnya. Ya kalau kita nggak percaya ya sudah gitu. Kan harusnya respon.
Karena kepercayaan antara orang Farisi, orang Saduki, orang Herodian, orang Zelot, dan kaum mistis waktu itu kan bertentangan juga, berbeda-beda kepercayaannya mereka. Tetapi belum pernah diajukan, menurut catatan yang saya tahu, belum pernah ada pengajuan kepada pemimpin politik persoalan problem keberagamaan antara Farisi, Saduki, kaum Herodian, kaum Zelot, dan orang mistis, ya, kelompok mistis. Mereka kan punya kepercayaan tafsir yang berbeda terhadap konteks kepercayaan mereka. Belum pernah di antara mereka saling mengadu keputusan kepada politik. Tetapi Yesus yang menjalani misi Allah, melaksanakan kehendak Bapa, menyatakan kerajaan Allah, dan Yesus menjalankan semuanya itu, yang gerah atau yang panas hati itu semua pihak, dan akhirnya dijatuhkan hukuman. Dia menyatakan diri. Jadi isu utamanya itu satu, yaitu Yesus dianggap blasphemy, yaitu mengkhianati atau melakukan tindakan blasphemy kepada Allah, menyamakan diri sebagai. Ini sebenarnya simpelnya kan, kalau ada orang yang mengatakan aku adalah anak Allah, harusnya kelima kelompok itu atau juga yang lain, ya sudah, nggak usah dipercaya saja, ngapain kita percaya, atau kita lihat saja hidupnya gitu kan. Tetapi kenyataannya itu mengganggu mereka selama 3,5 tahun pelayanan Yesus, itu sangat-sangat mengganggu keberadaan mereka, bahkan di antara mereka bisa kompak untuk menyudutkan, menyalahkan, dan mengarahkan Yesus untuk dihukum atau dilakukan pembunuhan sampai akhirnya disalibkan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Pilatus memang berada dalam posisi diancam, ya, dan dia tidak bisa berdaya untuk mengatasi itu. Dia tidak bisa berdaya. Jadi diancamnya bukan hanya bicara soal hukumnya lagi, tapi soal statusmu, seperti gitu kira-kira. Nah, ini yang bisa terjadi dalam konteks dimanapun. Kenapa satu keputusan hakim atau satu keputusan jaksa atau satu keputusan pengadilan, mengapa bisa ke kanan atau ke kiri, bisa mencong, itu bukan persoalan hukum itu ansih, tapi persoalan statusmu akan terancam. Ini urusan hidup, urusan keluarga, urusan masa depan, mungkin anak, cucu, dan sebagainya. Kira-kira begitu, Bapak, Saudara Ora et Labora. Baik Pak, terima kasih ya untuk penjelasannya yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Sangat berterima kasih sekali. Pak, berarti Pontius Pilatus ini kekuasaan atau lingkupnya, kalau kita kaitkan dengan zaman sekarang, itu dia sebagai gubernur, dan di atas tingkatnya itu kaisar sebagai presiden. Jadi artinya dia takut juga untuk ketika melakukan kesalahan, artinya bisa saja dia mendapatkan pelanggaran ataupun hukuman seperti itu, Pak ya. Ya, khawatirnya dia begitu dia salah, nggak mau ngambil keputusan, lalu Mahkamah Agama dan sebagainya diberikan wewenang yang spesial dari Kekaisaran Roma, dia mengajukan petisi kepada kaisar, dia bisa selesai, bisa dilengsarkan, bahkan bisa dihukum. Karena kan kekaisaran itu kan bukan seperti konteks demokrasi, ya, negara demokrasi, negara modern seperti sekarang ini, mesti ada ketentuan-ketentuan berlakunya. Tetapi dalam konteks negara modern pun, karena gubernur misalnya, tadi disebut gubernur atau raja wilayah, itu kan di bawah otoritas presiden atau raja, kaisar. Jadi ya dia harus menjaga keberadaannya. Nah, ini yang membuat dia menjadi takut mengambil keputusan yang final. Harusnya dia bilang tidak, tetap kalau misalnya ya, Pilatus mengatakan tidak, dia tidak bersalah gitu. Apakah kalau begitu, ini kan misal, Yesus tetap disalibkan atau tidak? Jawaban saya, Yesus tetap disalibkan. Karena Pilatusnya akan digeruduk. Istilahnya zaman sekarang itu digeruduk, akan dikejar terus sampai ngambil keputusan itu. Dia tahu persis konteksnya, dia sendirian di tengah begitu banyak orang yang dia harus hadapi. Itu tidak mudah. Tekanan psikologis, tekanan psikologi massa, tekanan kehidupan, dan dia pikirkan mana-mana, pasti dia tidak akan mudah mengatakan. Kalaupun dia berani bicara itu, tadi sudah dikatakan dia tidak bersalah, saya tidak hukum, tetap dia dikejar terus, sampai keluar dari mulutnya, ya sudah, ini rajamu, salibkan saja, menurut kemauanmu. Kira-kira begitu jawaban saya atau analisa saya sementara. Iya, terima kasih ya Pak. Puji Tuhan, luar biasa Pak. Saya sedikit lagi Pak. Mungkin Ya, silakan. khusus untuk ayat 19, 20, dan 21, kalau kita lihat tadi memang banyak sekali hal-hal yang diikuti oleh Pilatus, namun di ayat 19 dan 21 ini sepertinya Pilatus tetap kokoh dengan pendiriannya. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib. Itu bunyinya, Yesus orang Nazaret,
raja orang Yahudi. Ayat 20, banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah raja orang Yahudi." Ayat 22, jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Nah, jadi sebenarnya juga kan berarti Pilatus ini bersikukuh juga Pak dengan tulisan yang dia tulis tidak mau terpengaruh oleh perkataan dari para imam ini. Jadi dia menulis Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Kalau para imam ini kan menginginkan tulisan itu, aku adalah raja orang Yahudi. Apa sebenarnya perbedaan dari kedua kalimat ini, Pak? Mohon ditanggapi. Terima kasih. Ya, bisa jadi seperti ini. Memang tidak bisa lagi ditarik ke yang disampaikan oleh Pilatus disalibkan. Tetapi eksekusi penyalipan itu, karena bukan eksekusinya orang Yahudi ya, ini eksekusi penyalipan, eksekusinya kerajaan Romawi. Di situ otoritasnya adalah kekaisaran Romawi. Dan di atas kayu salib itu juga penamaan di situ otoritasnya kekaisaran Romawi. Dan ketika itu diwakili atau Pilatus sebagai wakil kaisar, dia punya otoritas di situ. Kalau kita mau lihat dari dua sisi misalnya, dituliskan di sana dalam bahasa tiga bahasa Ibrani, bahasa orang Israel waktu itu, bahasa Latin, bahasa kerajaan, dan bahasa Yunani, bahasa sehari-hari. Jadi ada tiga bahasa berkaitan dengan kalimat atau kata yang ditulis Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Dan itu dilaksanakan walaupun kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan aku adalah, jadi ditambah kata aku adalah raja orang Yahudi. Ya tentunya ini untuk mengatakan kami tidak setuju gitu ya. Kami tidak setuju bahwa Yesus itu adalah raja. Tapi dia yang mengatakan begitu. Jadi artinya itu dia sendirian, bukan keputusan komunal orang Yahudi. Status dia sebagai raja itu bukan keputusan kami. Karena kami tidak punya raja, kami punyanya kaisar. Jadi di sisi lain kalau dibuat seperti itu, ada semacam kekhawatiran dari antara mereka, berarti kami juga adalah kumpulan orang yang mau memberontak kepada kaisar. Kalau disebut orang itu yang menyebut sendiri bahwa dia raja, dia sendiri yang melakukan itu. Jadi kami tidak ikut-ikutan begitu. Jadi bukan hanya Pilatus yang cuci tangan karena memang dia ada satu posisi yang terancam, tetapi juga masyarakat atau orang-orang para imam itu juga akan bisa terancam kalau tulisan itu dikenakan kepada Yesus sebagai raja, dikatakan sebagai raja orang Yahudi. Sehingga ini adalah sebuah tekanan psikologis. Nggak boleh gitu. Tapi Pilatus saat itu kan yang kamu minta dia yang pasti harus mati, dibunuh di atas kayu salib, selesai. Itu yang kalian minta. Soal yang lain itu hak saya tidak boleh diganggu-gugat. Maka Pilatus di ayat 22 mengatakan, jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Nah, nggak bisa lagi mereka bisa bicara apa lagi karena sudah ada dituliskan keputusan pengadilan. Jadi keputusan pengadilan, dia disalibkan, dan tertulisnya seperti ini, selesai. Argumentasi lain, itu tidak lagi bisa diterima. Jadi di sini Pilatus memainkan peran sebagai wakil kaisar, dan sekaligus mendeteksi, kalau kita bisa katakan mendeteksi, kemungkinan kalau masyarakat yang banyak ini bisa mendesak dia mundur dari pemimpinannya, atau memberikan informasi ke kekaisaran di Roma bahwa mereka mendengar, melihat bahwa Pilatus tidak berkapasitas sebagai pemimpin di wilayah itu. Sehingga ketika diputuskan ke pengadilan dia disalibkan, dan tulisan itu tidak boleh diganggu-gugat. Itu keputusan pengadilan, tidak boleh diganggu-gugat lagi. Nah, kira-kira begitu. Bedanya apa? Ya, bedanya di sana satu sisi adalah kalau bicara di ayat 19, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Jadi ditunjuk kepada raja pribadi Yesus. Jadi artinya apa yang dikatakan oleh Pilatus ingin menggiring kepada satu pernyataan bahwa kalian juga ikut bertanggung jawab atas kematian orang ini, gitu, atas kematian Yesus di atas kayu salib. Kalian juga bertanggung jawab untuk itu, karena kalian juga yang menyampaikan itu. Sudah saya bilang tidak ada kesalahan, tidak ada kesalahan, tidak ada kesalahan. Tapi kalian terus mendesak. Nah, dibuat kalimat itu. Jadi kalau dibuat kalimat itu, kalian juga bertanggung jawab atas kematian orang ini. Dan di ayat 21, imam-imam kepala mulai mikir kan, wah kalau begitu raja orang Yahudi, jangan begitu nulisnya. Tulis saja aku adalah raja orang Yahudi, artinya Yesus sendiri yang meminta itu.
Pilatus tidak gantian, sekarang aku yang mengajak kalian ikut mendorong bahwa secara politis kalian juga yang melakukannya. Nah, kira-kira itu rasa keadilan yang saya lihat, yang saya rasa ketika baca firman ini, tafsiran penjelasan saya. Kira-kira begitu, Saudara Bapak Ora et Labora. Baik Pak Host, terima kasih untuk penjelasannya ya pada malam hari ini, sangat luar biasa dan jujur sangat terberkati untuk jawaban-jawaban yang diberikan pada malam hari ini. Dari saya sudah cukup Pak, mungkin saya